Film, 13 Life, adalah film yang disutradarai oleh Ron Howard. Sementara di situs resmi IMDb film ini diganjar dengan rating 7,8. Film ini didasarkan pada kisah nyata penyelamatan 13 remaja tim sepak bola junior Thailand dan pelatihnya, yang terjebak di dalam Gua Tam Luang di Thailand pada tahun 2018, yang melibatkan penyelam dari berbagai negara. Film ini menyoroti kekuatan manusia dalam menghadapi situasi terburuk dan tekad yang luar biasa untuk menyelamatkan sesama. Film ini menjadi penghormatan kepada para penyelam dan pahlawan yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut. Berikut adalah alur cerita lengkap film, 13 Life. Perlu diingat ini adalah konten spoiler. Jika ingin melihat ceritanya secara lengkap, di sini saya menyarankan agar menonton film ini secara utuh. Alur cerita dimulai dengan sebuah tim sepak bola remaja Thailand yang terdiri dari 12 anak-anak berusia antara 11 hingga 16 tahun, dan pelatih mereka yang sedang melakukan latihan bermain sepak bola di lapangan Ban Chong, Thailand. Setelah sesi latihan pada sore hari, mereka memutuskan untuk menjelajahi Gua Tam Luang Nang Non, sebelum merayakan ulang tahun salah satu anak yang bernama Prem. Tetapi ada satu anak yang tidak bisa ikut ke gua karena harus membantu ayahnya di rumah. Kita sebut saja namanya Slamet. Singkat cerita, mereka mulai bergegas menuju gua. Sesampainya di gua, mereka pun langsung berlarian masuk ke dalam gua. Namun cuaca yang buruk membuat gua tersebut terendam banjir tanpa mereka sadari. Ketika tim sepak bola ini tak kunjung pulang, orang tua anak-anak tersebut mulai merasa cemas. Slamet yang tidak ikut ke gua pun, akhirnya memberitahu para orang tua yang telah berkumpul di tempat Prem untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mendengar kabar dari Slamet, para orang tua pun bergegas dan langsung menuju ke dalam gua. Sesampainya di gua, mereka berjumpa dengan petugas yang menjaga gua tersebut. Penjaga itu berkata kepada para orang tua bahwa gua tersebut banjir. Mendengar informasi itu, para orang tua menjadi panik, karena kondisi gua yang tidak memungkinkan untuk mengevakuasi anak-anak tersebut sendiri. Akhirnya mereka melapor kepada pihak berwenang. Berita ini pun terdengar sampai ke gubernur, dan meminta ajudannya untuk menghubungi Navy Seals. Pencarian pun segera dilakukan dan saat itu menjadi awal dari operasi penyelamatan yang penuh risiko dan menegangkan. Tim Navy Seals pun terlihat telah bersiap memasuki gua dan akan segera melakukan penyelaman. Sementara itu di luar gua, gubernur dan kapten didatangi warga lokal yang mengaku mengenal struktur gua tersebut dan memberikan gambaran peta dalam gua tersebut. Kembali ke dalam gua, terlihat orang tua yang mulai cemas, di saat mereka mendapatkan laporan dari tim Navy Seals bahwa belum bisa menemukan anak-anak di dalam gua, ditambah ada salah satu dari tim yang terluka. Setelah melakukan penyelaman, pada hari kedua, di luar ruangan terlihat Pak Menteri mendatangi lokasi dan segera bertemu Pak Gubernur untuk meminta kemajuan dari kejadian tersebut. Di tempat yang sama terlihat lelaki yang sedang mengamati lokasi gua tersebut. Dia adalah Tanet Natisri, seorang insinyur air dari Tiongkok. Kembali ke tenda, Pak Gubernur pun memberitahu Pak Menteri, bahwa tim dari Navy Seals belum berhasil masuk dan menemukan anak-anak yang terjebak, karena air dalam gua yang masih sangat tinggi, dan Pak Gubernur juga telah memompa air keluar dari dalam gua dengan mesin terbesar dalam kota tersebut untuk mengurangi debit air. Di tempat lain, Tanet bergegas menemui juru kunci yang memberikan peta kepada Pak Gubernur, dan memberitahu bahwa asal air dari atas bukit bukan dari bawah. Tanet dan juru kunci pun bergegas menuju ke atas bukit, dan akhirnya menemukan beberapa celah tempat masuknya air ke dalam gua. Mengetahui sulitnya medan yang harus ditempuh untuk melakukan penyelamatan, di sini terlihat pemerintah Thailand segera membentuk tim penyelamatan yang terdiri dari penyelam profesional dari berbagai negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Inggris dan China. Salah satu relawan itu adalah Rick Stanton dan John Volanten, yang berasal dari Inggris. Sesampainya Rick dan John di Thailand, mereka pun langsung bergegas menuju gua tempat anak-anak yang terjebak. Setelah bertemu dengan sahabatnya yaitu Fern, mereka pun langsung bersiap untuk mulai melakukan penyelaman. Sebelum melakukan penyelaman, ada salah satu dari anggota Navy Seals yang meremehkan John dan Rick karena terlihat amatir. Di sini Fern pun meyakinkan kapten dan anggota Navy Seals itu, bahwa Rick dan John telah melakukan penyelaman di banyak gua di dunia.
Setelah perdebatan kecil itu, akhirnya John dan Rick pun mulai menyelam. Berbekal pengalaman menyelamnya, meter demi meter, Rick dan John lalui dengan sangat hati-hati untuk menyusuri gua itu. Karena dirasa jalur gua yang sempit dan curam. Akhirnya John dan Rick pun memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan pulang, John dan Rick bertemu petugas genset yang terjebak. Di sini Rick akhirnya menuntun petugas genset itu, dengan membekali kacamata dan masker oksigen untuk menyelam. Di tengah penyelaman tiba-tiba petugas genset panik dan kehilangan kontrol. Yang mengakibatkan kepalanya terbentur di dinding gua dan membuatnya mengalami pendarahan. Akhirnya Rick dan John pun telah sampai di gua, dan petugas genset yang terjebak tadi pun langsung mendapatkan pengobatan. Memasuki hari ke-7, anak-anak yang terjebak pun belum juga bisa dievakuasi, karena curah hujan yang tinggi, mengakibatkan debit air pada gua terus bertambah. Terlihat di sini Pak Gubernur sedang berdiskusi, guna menyusun rencana pengevakuasian untuk memecahkan masalah tersebut, bersama Navy SEALs dan relawan yang lain. Memasuki hari ke-8, tampak Pak Gubernur naik ke atas bukit, untuk memantau kegiatan di atas. Di sini Pak Gubernur akhirnya bertemu dan berkenalan dengan Tanet, insinyur air dari Tiongkok. Di sini Tanet mulai menjelaskan apa yang sedang dilakukan Tanet di atas bukit beserta relawan dan warga lokal. Terlihat di sini Tanet mencoba mengalihkan air hujan, agar tidak masuk ke dalam gua, dengan mengalirkannya melewati pipa yang disusun menuju waduk. Karena curah hujan yang semakin tinggi, dan waduk yang semakin penuh. Akhirnya Tanet memberikan solusi kepada Pak Gubernur untuk mengalihkan aliran air agar tidak memasuki gua, yaitu dengan mengalirkannya ke sawah warga sekitar. Di sini terlihat Pak Gubernur mencoba meminta persetujuan para petani di sekitar, agar sawahnya diperbolehkan untuk menampung air dari atas bukit, walaupun para petani itu tahu, jika hal itu dilakukan maka sawah mereka akan mati, tetapi demi menyelamatkan anak-anak yang terjebak, akhirnya para petani pun menyetujuinya, dan air pun mulai dialirkan ke sawah. Memasuki hari ke-9, terlihat para reporter mulai berdatangan, untuk meliput langsung situasi terkini di tempat kejadian, dan terlihat juga para biksu yang datang untuk ikut mendoakan, agar dipermudah proses evakuasi anak-anak yang terjebak di dalam gua, dan anak-anak mendapat keselamatan, dan terlihat para warga dan orang tua korban pun ikut berdoa di dalam gua tersebut. Memasuki hari ke-10, di sini Rick dan John terlihat sedang bersiap untuk menyelami gua. Sebelum berangkat salah satu anggota Navy SEALs memberikan sebuah kamera, untuk merekam situasi di dalam gua. Setelah semua persiapan telah selesai, akhirnya John dan Rick pun mulai memasuki air dan menyelam. Perlahan John dan Rick menyusuri gua itu sambil mengulurkan tali sebagai penunjuk jalan. Setelah melewati suasana mencekam di tengah gelapnya gua, dan celah sempit yang mereka lalui di bawah air. Akhirnya John sampai di titik di mana anak-anak berada, dan benar saja akhirnya John dan Rick menemukan lokasi mereka, dan ternyata semuanya masih hidup, dengan kondisi yang memprihatinkan. Di sini John pun mulai mengeluarkan kamera untuk merekam kondisi anak-anak di dalam gua. Sebelum kembali, di sini John meninggalkan senter, untuk penerangan anak-anak tersebut. Akhirnya John dan Rick pun kembali menyelam meninggalkan mereka. Sesampainya di dalam gua, John dan Rick pun segera menyampaikan kabar gembira ini dan memberikan bukti rekaman dari kamera yang mereka bawa. Semua merasakan sukacita karena masih ada harapan yang bisa dilakukan untuk melakukan proses evakuasi. Di sini Kapten dari Navy SEALs pun langsung melaporkan perkembangan tentang anak yang hilang kepada Pak Gubernur. Berita itu pun langsung disampaikan kepada orang tua korban, dan mereka pun bersorak gembira mendengar kabar ini. Memasuki hari ke-11, di sini kita akan dibawa menuju jauh ke dalam gua, di mana di sini terlihat kondisi anak-anak yang menunggu tim evakuasi. Di tengah kegelisahan yang dirasakan anak-anak di dalam gua, pelatih pun mengajak anak-anak untuk melakukan meditasi, dan mereka pun mulai memejamkan mata dan melakukan meditasi. Kembali keluar gua,
Para reporter makin banyak berdatangan melaporkan situasi terkini tentang ditemukannya 13 anak yang terjebak di dalam gua. Di tempat lain terlihat Rick dan John mendatangi camp Navy SEALs, untuk menjelaskan rute yang belum anggota Navy SEALs lewati. Di sini para anggota Navy SEALs pun mengamati penjelasan alur gua yang dijelaskan oleh Rick. Setelah mendapatkan rute gua tersebut, para anggota Navy SEALs pun mulai melakukan penyelaman ke lokasi di mana anak-anak berada. Perlahan mereka menyusuri celah sempit di dalam gua tersebut, yang akhirnya mereka pun tiba di lokasi anak-anak berada. Sesampainya di lokasi, anak-anak pun langsung diberi makanan, karena memang 11 hari semenjak terjebak di dalam gua mereka belum makan. Tidak lupa salah satu anggota medis dari tim Navy SEALs pun mulai memeriksa keadaan mereka satu persatu. Tidak lupa anak-anak diberikan kain foil untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sini beberapa anggota tidak kembali ke base dan menetap menemani anak-anak, sedangkan sisanya kembali menuju base untuk melaporkan keadaan anak-anak. Memasuki hari ke-12, di sini terlihat para keluarga korban mulai berdatangan ke kantor gubernur, untuk menanyakan perkembangan terbaru tentang keluarganya, yang terjebak di dalam gua. Di lain tempat Rick mempunyai ide untuk mendatangkan penyelam lain untuk membantu proses evakuasi anak-anak yang terjebak, dan John pun mengiyakan ide Rick tersebut. Dan Rick pun berencana mengajak Jason sebagai penyelam senior, Dr. Harris sebagai tim penyelamat medis, dan Chris sebagai ahli evakuasi. Memasuki hari ke-14, terlihat Chris dan Jason telah bergabung menjadi tim evakuasi. Sementara di dalam gua, terlihat salah satu anggota Navy SEALs sedang menyiapkan pasokan makanan untuk anak-anak yang terjebak. Mereka pun akhirnya mulai menyelam menyusuri gua diikuti oleh Jason dan Chris yang baru bergabung. Sesampainya di lokasi, Chris pun langsung membagikan makanan kepada anak-anak, dan memberikan sebuah kertas, untuk anak-anak menulis pesan kepada orang tuanya. Singkat cerita mereka telah kembali ke base di dalam gua, dan tak lupa memberikan kertas yang telah ditulis anak-anak kepada salah satu anggota Navy SEALs. Saat malam hari terlihat Dr. Harry telah sampai di lokasi. Di sini Rick dan Jason pun mengajak Dr. Harry ke lokasi gua tempat anak-anak terjebak. Di sini Rick menyampaikan ide kepada Dr. Harry, untuk bersedia melakukan anestesi kepada anak-anak, guna mempermudah proses evakuasi. Awalnya Dr. Harry menolak, karena ia menganggap hal itu mustahil dan beresiko sangat tinggi bagi nyawa anak-anak. Untuk kalian yang belum tahu, anestesi adalah proses pembiusan total pada tubuh, yang biasa dilakukan sebelum proses operasi. Memasuki hari ke-15, tim penyelamat terus meningkatkan upaya mereka untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak. Hal itu karena kadar oksigen di dalam gua yang terus menurun. Sementara di camp Navy SEALs terlihat para penyelam sedang melakukan persiapan untuk mengantarkan logistik, untuk anak-anak yang masih terjebak. Setelah melakukan semua persiapan, akhirnya tim Navy SEALs pun mulai menyelam menuju lokasi anak-anak berada. Mereka perlahan menyelami gua tersebut dan tetap saling terjaga satu sama lain. Sampai akhirnya, tiba-tiba salah satu penyelam bernama Saman Kunan, mengalami sebuah insiden. Di mana tabung oksigen yang dibawa tersangkut pada tali. Mengetahui tabung oksigen yang dibawa tersangkut, anggota Navy SEALs ini langsung melepas tabung oksigen yang dibawanya, yang tanpa disadari, ternyata masker oksigen terlepas dan tersangkut pada dasar gua, yang mengakibatkan kebocoran pada tabung oksigen. Mengetahui jumlah oksigen yang semakin menipis, Saman Kunan memilih untuk kembali ke base dan tidak melanjutkan perjalanan menuju lokasi anak-anak. Dengan penuh perjuangan Saman Kunan terus menyelam menuju base dengan sisa oksigen yang ada. Sampai pada akhirnya, Saman Kunan harus gugur dalam tugas mulia tersebut, karena kehabisan oksigen.
Sementara di luar gua berita ini pun sampai ke kapten, dan kapten pun langsung bergegas menuju gua dan melihat salah satu anggotanya yang sudah tidak bernyawa. Setelah kematian Saman Kunan tersebar, para orang tua korban ikut mendoakan, dan memberi gambaran kepada semua, betapa berbahayanya proses evakuasi di dalam gua. Setelah berita tentang gugurnya salah satu anggota Navy Seals tersebar, terlihat Pak Menteri mendatangi lokasi gua dan bertemu dengan Pak Gubernur. Di sini Pak Gubernur juga memerintahkan agar untuk sementara tidak melakukan proses evakuasi. Sementara di tempat lain Dr. Harry diberitahu bahwa ayahnya masuk rumah sakit karena terkena penyakit jantung. Tidak lama kemudian Rick pun menanyakan kembali tentang metode anestesi untuk mengeluarkan anak-anak dari dalam gua. Dan di sini akhirnya Dr. Harry pun dengan berat hati menyetujui ide Rick tersebut, karena waktu mereka yang tidak banyak. Di tempat lain, Pak Gubernur dan tim dari Rick akhirnya melakukan diskusi tertutup, dan Dr. Harry mulai menyampaikan ide untuk mengevakuasi anak-anak yang terjebak dengan cara dibius total. Di sini Dr. Harry mulai menjelaskan apa efek yang akan terjadi jika melakukan metode tersebut. Karena Pak Gubernur belum bisa memutuskan, akhirnya Pak Gubernur meminta izin kepada Pak Menteri tentang gagasan itu, dan Pak Menteri pun menyetujuinya. Di sini Pak Gubernur meminta semua yang hadir agar merahasiakan metode ini kepada siapapun, bahkan orang tua korban. Memasuki hari ke-16, di sini terlihat mulai banyak relawan yang ingin membantu proses evakuasi anak-anak yang terjebak. Sementara di areal sekitar gua, pemerintah setempat meminta agar semua yang tidak berkepentingan untuk pergi meninggalkan lokasi. Sebelum melakukan metode anestesi kepada anak-anak yang terjebak, Dr. Harry mengajarkan terlebih dahulu kepada Rick dan teman-temannya, bagaimana cara menyuntik yang benar. Sementara di dalam gua terlihat mulai banyak sekali tim medis yang dipersiapkan oleh pemerintah Thailand, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses evakuasi. Sementara di luar gua, terlihat para warga dan orang tua korban sedang berdoa meminta kelancaran proses evakuasi. Kembali ke dalam gua, Rick dan tim akhirnya mulai menyelam. Di sini mereka membagi beberapa pos untuk berjaga. Akhirnya John dan Dr. Harry pun sampai ke lokasi tempat anak-anak terjebak. Di sini Dr. Harry memberitahu hanya bisa membawa 4 orang anak. Dan memberitahu petugas medis dari Navy Seals tentang metode yang diajukan ke pemerintah setempat. Setelah membacanya dokter dari tim Navy Seals memberitahu kepada anak-anak bahwa hari ini akan dilakukan proses evakuasi. Di sini pelatih mulai memilih 4 orang anak pertama yang akan dievakuasi. Akhirnya terpilih anak pertama. Dan Dr. Harry pun mulai memakaikan baju dan masker kepada anak tersebut, lalu menyuntikkan obat bius yang membuat anak itu tidak sadarkan diri. Di sini Dr. Harry dan John juga mengikat tangan anak tersebut. Setelah dirasa semua persiapan sudah beres, akhirnya anak pertama mulai dievakuasi dan menyelam. Setelah sampai di pos tempat Rick dan Jason, di sini Jason menyuntikkan kembali bius kepada anak itu dan kembali mengevakuasi menuju base di gua. Akhirnya Jason sampai di base dan para anggota Navy Seals yang sudah menunggu langsung membawa anak tersebut untuk segera diperiksa oleh tim medis. Akhirnya setelah perjuangan yang penuh resiko, metode dari tim Rick berhasil. Anak pertama selamat dan mulai dibawa keluar gua, dan langsung dimasukkan ke dalam ambulan, dan menuju helikopter yang sudah disiapkan agar cepat mendapat penanganan di rumah sakit. Kembali ke dalam gua, di sini terlihat Rick dan teman-teman berjuang dengan kemampuan yang dimiliki, dan berhasil mengevakuasi satu persatu anak yang terjebak, keluar dari dalam gua. Memasuki hari ke-17, terlihat para keluarga korban sedang menunggu proses evakuasi. Di sini Rick dan teman-teman mulai bersiap melakukan evakuasi kepada sisa anak-anak yang masih terjebak. Sementara di atas gua,
terlihat sukarelawan yang bergotong royong, mengalihkan air dari atas agar tidak masuk ke dalam gua. Di sini satu persatu anak kembali berhasil dievakuasi, sementara itu semua sukarelawan bertarung dengan waktu, dalam melakukan proses evakuasi, karena musim hujan yang akan kembali datang. Memasuki hari ke-18, hujan mulai turun, terlihat tim relawan di atas bukit yang berupaya keras untuk mengalirkan air, agar tidak masuk ke dalam gua guna mempermudah tim penyelam untuk melakukan evakuasi sisa anak-anak yang masih terjebak, sementara di luar Rick dan teman-teman mulai bergegas melakukan evakuasi kepada sisa anak-anak yang masih terjebak. Dan akhirnya setelah perjuangan yang melelahkan dan menegangkan, ke-13 anak-anak yang terjebak berhasil dievakuasi dengan selamat. Di sini terlihat Rick dan beberapa relawan penyelam, mulai keluar meninggalkan gua. Setelah sampai di base, Rick dan teman-teman akhirnya bisa tertawa lega, setelah sukses melakukan proses evakuasi. Tidak lupa di depan wartawan Pak Gubernur mengucapkan beribu terima kasih kepada semua kalangan yang telah membantu proses evakuasi. Para keluarga korban pun tidak lupa mendatangi base tempat Rick dan teman-teman, untuk mengucapkan banyak terima kasih. Di tengah suasana sukacita yang baru dirasakan, Dr. Harry mendapat kabar bahwa orang tuanya meninggal. Keesokan harinya tenda sementara pun mulai dibongkar oleh petugas. Di sini terlihat Rick yang telah kembali ke Inggris dan John yang kembali berkumpul dengan keluarganya. Kembali ke Thailand, di sini terlihat ke-13 anak-anak yang terjebak tengah dirawat di rumah sakit. Film ini didedikasikan untuk para anggota yang gugur pada proses evakuasi, dan di akhir film terlihat ke-13 anak-anak telah keluar dari rumah sakit dan kembali berkumpul dengan keluarganya, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di alur film selanjutnya.